Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke teman-teman, bertemu lagi dengan saya Mas Yunus RK tentunya. Bagaimana teman-teman kabarnya pagi pada hari ini? Sehat, kaya raya dan bahagia. Oke, sehat, kaya raya dan bahagia selalu ucapkan supaya menjadi sebuah habit dan kebiasaan ya. Oke teman-teman, pada kali ini saya akan membahas sesuatu yang penting sekali bagi Anda kaum spiritualis ya, mungkin yang jarang dibahas tentang kaum spiritualis di channel-channel yang lain ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu, like dan komen ya. Oke, sepatutnya seorang spiritualis itu adalah menjaga dirinya, yaitu tirakat ya, tirakat. Jadi tirakat atau pantangan, tidak menjalankan pantangan. Oke, di dalam RK Ruh itu teman-teman adalah menjalani sebuah prosesi pelatihan tentang spiritual. Ya, di dalam RK Ruh itu ada yang namanya silent practice. Silent practice itu adalah satu cara, satu metode untuk empat manfaat. Nah, salah satunya adalah meraga sukma, terus menemui guru sejati, mengembalikan sedulur papat limo pancer, dan purnobowo atau moksa. Nah, keempat ini tadi itu kan menembus dimensi-dimensi lain. Ketika Anda silent practice, Anda bisa melancong ke masa depan sehingga bisa merubah masa depan dan bisa menemui entitas-entitas seperti dewa, seperti macam-macam lah, banyak sekali ya, banyak teman-teman yang sudah seperti itu. Nah, di sini ada pantangannya. Kalau teman-teman mau cepat tembus ke dimensi-dimensi itu, karena menembus dimensi-dimensi itu, kalau raga dan ruh kita masih kotor, itu sulit teman-teman. Nah, raga dan ruh itu bisa kotor dari apa saja lah. Ini loh yang akan saya sampaikan, karena ini penting sekali teman-teman. Oke, yang pertama, setidaknya atau seyogianya kalau Anda sudah mulai berspiritual, Anda harus melakukan priatin. Priatin itu adalah priati. Nah, itu loh, priati. Lah, priati itu apa saja? Tiragatnya apa saja? Oke, yang pertama adalah tidak melakukan seks. Maksudnya gini, seks itu kalau dengan suaminya atau istrinya boleh. Tapi kalau teman-teman melakukan seks dengan orang yang bukan muhrim atau pasangannya, suaminya atau istrinya gitu, atau beli atau selingkuhannya, di sini tidak mungkin Anda berspiritual itu bisa menembus dimensi-dimensi itu. Kenapa? Karena proses seks itu adalah proses di mana pertukaran energi. Ketika Anda sudah berhasil laku dan tirakat, udah luar biasa sekali, terus Anda bisa meraga sukma dan lain-lain, kok Anda berhubungan seks dengan orang, apakah orang itu adalah pekerja seks komersial misalkan, itu berarti kehidupannya, energinya negatif. Kalau Anda sampai berhubungan seks dengan mereka, otomatis energi negatifnya Anda ambil. Di situ kalau nanti Anda meditasi, bisa dicoba teman-teman yang sudah bisa mampu seperti itu, silahkan Anda berhubungan badan dengan orang-orang yang seperti itu. Pasti Anda tidak akan bisa. Nah, untuk mengembalikan Anda seperti itu butuh waktu bertahun-tahun. Jadi bisa rusak, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melihat film porno atau onani atau masturbasi. Jika teman-teman pelaku spiritual sering melihat film porno, ya kan, dan atau sering onani atau masturbasi, itu juga membuat tertutup. Kenapa? Ini dulu saya pernah itu diberi pelajaran seperti ini oleh guru saya. Jadi guru saya pernah memberikan saya itu flash disk yang isinya itu ribuan film porno. Akhirnya saya disuruh menaruh di laptop saya diberikan PR untuk melihat film porno itu. 1 minggu teman-teman, hampir 1 minggu saya selesai disuruh menyelesaikan melihat film porno itu. Ya, singkat cerita saya bilang, saya udah selesai melihat film pornonya mas. Saya bilang gitu. Habis itu sama guru saya disuruh meditasi. Silakan meditasi kamu. Di situ saya meditasi nggak enak banget. Saya meditasi sulit banget, sulit konsentrasi, sulit fokus dan lain-lain.
Apalagi kok nembus ke dimensi masa depan atau astral projection atau meraga sukma atau PLR, nggak bisa. Ternyata apa? Orang yang suka melihat film porno, suka seks, film porno atau onani atau masturbasi, di situ ada hormon yang terproduksi secara berlebihan. Ya, ketika hormon itu hormon berlebih-lebihan, disitulah akan menutupi gland pinealnya, kecerdasannya, dan cakra-cakra ada dalam tubuh. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah beban, ya, beban hidup. Ketika teman-teman menjalankan spiritual, masih mempunyai beban hidup, anaknya kurang bahagia, istrinya masih kurang bahagia, dan lain-lain. Kalau Anda belum bisa membahagiakan istri Anda, keluarga Anda, anak Anda, itu berarti beban. Ketika Anda masih mempunyai beban seperti itu, disitulah Anda juga tidak bisa berspiritual, bisa menembus, bisa astral projection juga tidak bisa, meraga sukma juga tidak bisa, atau PLR, past life regression, Anda tidak bisa, trans tidak bisa. Karena apa? Masih ada beban di sini. Ada yang tidak ikhlas gitu loh. Jadi entitas kemelekatan masih terlekat, jadi tidak bisa. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah hutang, ya. Ketika teman-teman masih mempunyai hutang, ya, hutang dalam hidupnya, baik itu hutang di bank maupun bukan di bank, teman-teman melaksanakan spiritual itu juga tidak bisa tembus, teman-teman. Percuma. Kenapa? Karena tubuh kotor. Di video yang lalu sudah saya bilang, ketika orang mengambil hutang, berarti dia sudah tidak percaya dengan Tuhan. Karena Tuhan itu sudah memberikan jatah takdir kepada kita. Kalau Anda mau mengambil hutang, berarti Anda juga akan tergap. Di situ Anda tidak bisa astral projection. Makanya teman-teman yang mengikuti RK Ruh banyak sekali yang sudah muncul lobangnya, mau astral projection masuk tidak bisa. Hanya apa? Bendal terus. Ternyata apa? Masih ada beban, masih ada hutang gitu loh. Itu seperti itu. Yang keempat, ya. Yang kelima adalah sakit. Ya, sakit. Jika teman-teman raganya, mentalnya, fisiknya masih sakit, itu juga tidak bisa. Teman-teman bisa tembus spiritual juga tidak bisa. Kenapa? Karena di situ teman-teman raganya ada yang nggak balance, ada yang rusak. Ketika raga rusak itu merasakan rasa, jadi olah rasanya juga nggak baik. Ketika olah rasanya nggak baik, ya otomatis tidak bisa astral projection, tidak bisa meraga sukma, tidak bisa silent praktis, tidak bisa trans, tidak bisa past life, tidak bisa. Nah itu. Selanjutnya adalah ketika kadar airnya Anda rendah. Kadar air rendah di dalam tubuh juga tidak bisa. Jadi jalan satu-satunya di video yang lama tentang apa namanya Bima Suci itu juga saya jelaskan. Ini juga masuk dalam pantangan, ya, pantangannya orang yang berspiritual. Itu seyogyanya kadar air itu harus tinggi supaya mudah masuk ke dimensi lain. Nah itu seperti itu, atau dimensi masa depan. Nah selanjutnya adalah ketika Anda masih mempunyai, mohon maaf nih, masih mempunyai kesalahan atau menyalahi orang banyak, dalam artian seperti dosa, menyakiti orang lain, apalagi korupsi, mengkorupsi hak orang lain, Anda mengambil hak orang lain dan lain-lain, tidak bisa. Makanya RK Ruh itu adalah proses di mana belajar membersihkan ruh supaya apa? Supaya terhindar atau lepas dari karma-karma buruk baik terhadap diri sendiri, orang lain, dan keadaan. Nah, pantangan-pantangan ini tadi teman-teman, ini adalah hal yang remeh sekali, tetapi ketika teman-teman tetap melakukan, mustahil teman-teman bisa melancong ke masa depan, melancong ke astral projection, melancong ke trans, past life regression, ke ngerga sukma. Itu pantangannya. Nanti pantangannya Mas ya di bawah ya, dijelaskan di bawah, karena ini sangat penting sekali. Jadi teman-teman kalau mendedikasikan untuk menjadi seorang spiritualis, hendaknya teman-teman harus prihatin. Prihatin itu benar-benar prihatin laku tirakat. Supaya apa? Supaya benar-benar tembus, supaya benar-benar bisa. Makanya dulu saya oleh guru saya dibilangin, kalau kamu belajar spiritual, muda-muda sekalian, tua-tua sekalian. Kenapa? Ketika muda tidak memikirkan butuh gitu loh, tidak punya hutang gitu. Ketika tua sudah selesai memikirkan anak-anaknya kan gitu kan. Ketika teman-teman belajar di tengah-tengah inilah sulit-sulitnya. Makanya tetapi tenang saja teman-teman, di RK Ruh tidak sulit.
di RKBE, RK Ruh ini adalah proses perjalanan spiritual. Makanya silakan teman-teman kalau mau berspiritual yang cepat bisa teman-teman mengikuti RK Ruh, karena di RK Ruh adalah bisa menyelesaikan karma-karma yang ada, itu seperti itu. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan, pasti bermanfaat untuk teman-teman yang menjalankan spiritual. Ingat, untuk menjadi orang spiritual itu harus kaya raya, harus banyak uangnya. Kenapa? Supaya kita tidak menjadi beban atau terbebani oleh kehidupan, sehingga kita bisa berspiritual dengan sempurna. Oke teman-teman, mohon dimaafkan jika ada kesalahan, dan kebenaran hak milik Tuhan semesta alam. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Santi, 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 Om. Salam, assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semuanya.